Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12. Kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8, ke-7. Kemudian disambung ayat 11 sampai ayat 13. Ibrani pasal 12, ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-7, lalu disambung ayat 11 sampai dengan 13. Jika sudah ketemu, mari saudara-saudara kita membaca bersama-sama. Ibrani 12, ayat yang ke-4, 1, 2, 3. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? 11 sampai 13. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu dari kitab Lukas, kita diberitahu bersama-sama bahwa setiap hari akan ada dan pasti ada yang namanya penyesatan. Pasti ingat ya firman Tuhan kemarin ya, minggu yang lalu ya. Artinya setiap hari, setiap saat, setiap waktu, dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita akan selalu berhadapan dengan yang namanya penyesatan. Dalam bahasa Yunani-nya, penyesatan itu seperti perangkap, seperti umpan. Sehingga kalau kita salah melangkah, kita akan terjebak dalam dosa, dan kita akan sulit sekali keluar dari dosa itu. Dan di dalam Yakobus pasal 1 kemarin, kita belajar bahwa penyesatan itu dipresentasikan kepada kita dengan rupa atau dengan bentuk, bukan dengan sesuatu yang tidak kita suka, bukan sesuatu yang asing dengan kehidupan kita, tetapi penyesatan itu dipresentasikan kepada kita dalam bentuk dan rupa yang familiar dengan kita. Jadi kalau kita orangnya suka bergosip, penyesatannya di mana? Jebakannya di gosip. Kalau kita orangnya suka marah-marah, penyesatannya di mana? Di marah-marah. Kalau orangnya kita tidak suka disiplin, penyesatannya di mana? Di suka ngulur-ngulur waktu. Banyak sekali, dan iblis tahu itu. Iblis tahu kelemahan kita, iblis tahu bagaimana caranya menjatuhkan kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam Lukas 17 ayat 3 kemarin, firman Tuhan berkata, jagalah dirimu. Artinya kau harus terus berwaspada bahwa kamu ini adalah anak-anak Allah. Hidupmu untuk melakukan firman Tuhan, hidupmu untuk mengerjakan kepentingan Tuhan dan bukan yang lain. Dan kemarin dari kata jagalah dirimu, itu juga memiliki makna kita bukan hanya menjaga diri kita supaya tidak tersesat, tetapi juga kita menjaga diri kita untuk tidak menjadi penyesat bagi orang lain. Kenapa demikian? Di ayat yang kedua disebutkan celakalah orang yang mengadakan penyesatan. Jadi saudara-saudara, minggu yang lalu dalam KBS selama seminggu ini tentunya kita semua banyak berdiskusi. Dan syukur saya lihat di grup-grup KBS itu mulai ada PR-PR yang dikerjakan. Salah satunya PR membaca renungan harian.
Kenapa kok membaca renungan harian itu begitu penting, saudara-saudara? Karena di dalam ayat yang ke-5 dan yang ke-6 dalam Lukas 17 disebutkan, iman itu akan tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan ketika kita punya iman, ketika iman itu aktif kita lakukan, ketika kita bergerak seturut firman Tuhan, maka kita akan menyaksikan perkara-perkara yang ajaib, yang kita rasa mustahil, yang kita rasa tidak mungkin terjadi. Tapi kalau kita bergerak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan menyaksikan bagaimana firman itu akan membuktikan dirinya sebagai pribadi yang dipercaya. Itulah sebabnya dalam minggu ini PR-nya dari KBS yaitu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Kita mau membangun iman kita bersama-sama. Coba tanya kiri kanannya, kamu sudah saat teduh belum? Tanya. Kok nanyanya kayak takut-takut? Saya membaca dari sini ya, saya membaca dari sini itu begitu saudara mau nanya gitu, yang mau ditanya langsung ngomong, memangnya kamu sudah? Gitu. Saudara, itu minggu yang lalu. Dan kebenaran hari ini akan lebih detail lagi. Kalau minggu yang lalu bahwa setiap hari kita itu akan berhadapan dengan penyesatan. Hari ini pesan firman Tuhan untuk kita semua adalah setiap hari kita harus bertarung melawan dosa. Setiap hari kita harus bertarung melawan dosa. Tanya kiri kanannya, kamu siap gak? Perhatikan ayat yang keempat. Kenapa kok saya mengambil kesimpulan bahwa kita setiap hari bertarung melawan dosa? Perhatikan ayat yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ketika saya mencoba mendalami bagian ini dengan menganalisa kata pergumulan, di sana saya mendapatkan kesimpulan ini. Kata pergumulan itu, saudara-saudara, kalau di dalam bahasa aslinya, kalau diterjemahkan dalam bahasa sekarang, itu seperti gulat atau seperti tinju. Panduan antara gulat dan tinju. Bahasa lainnya itu, saudara suka lihat itu UFC, yang ringnya segi 5 itu, pentagram itu, segi 6 apa itu? Ya, McGregor segala macamnya. Saudara lihat itu namanya tarung bebas. Tahu ya tarung bebas ya? Bisa menggunakan sarung tangannya kan nyaris tidak ada. Bisa dia mukul, bisa dia menggunakan sikut, bisa dia menggunakan kaki, bisa dia menggunakan elbow-nya begini. Pokoknya namanya tarung bebas, siapapun apapun boleh dilakukan. Begitu ya, tarung bebas ya. Nah, kata pergumulan di sini itu memiliki arti seperti itu. Kata pergumulan itu memiliki arti bahwa setiap hari kita bertarung melawan dosa dan tarung bebas. Gak ada rule-nya. Artinya pada waktu kita sedang di gereja sekalipun, dosa ada nggak di sini? Pada waktu kita menyembah Tuhan sekalipun, ada nggak dosa di situ yang bekerja menggocok kita? Ada. Pada waktu kita di rumah, ada nggak dosa di situ yang mencoba menghancurkan hidup kita? Ada. Inilah yang disebutkan kata pergumulan di sini. Setiap waktu, setiap saat, di mana saja, kita harus bertarung melawan dosa. Ketika saya merenungkan kebenaran ini, saudara-saudara, saya cukup lama terdiam. Betapa seringnya kita tidak waspada dan tidak sadar akan hal ini. Betapa seringnya kita ini abai dengan kesehatan rohani kita. Betapa seringnya kita ini abai dengan stamina rohani kita. Dan kita berkata apa? Aku baik-baik saja. Berapa banyak di antara kita yang tidak berdoa oke-oke saja? Berapa banyak di antara kita kalau nggak berdoa dan tidak baca firman Tuhan oke-oke saja? Berapa banyak di antara kita yang tidak membuat pengakuan dosa di hadapan Tuhan oke-oke saja? Banyak nggak? Gak usah ngaku lah ya. Dari sini udah ketahuan. Siapa yang setiap hari baca firman Tuhan?
Setiap hari mengambil waktu teduh, berlutut di hadapan Tuhan, berdoa, bergumul di hadapan Tuhan. Kayaknya mukanya ngaku semua ini. Bukan saya Pak orangnya Pak, bukan saya gitu. Itulah yang saya maksudkan tadi. Kita abai dengan stamina rohani kita. Padahal firman Tuhan berkata, setiap hari kita bergulat, kita bertarung melawan dosa. Jadi kalau stamina kita kalah, stamina kita tidak kuat, siapa yang akan menang di ring pertandingan itu? Iblis. Maka tidak heranlah kenapa kehidupan kita, sekalipun kita mengaku sebagai orang Kristen, hidup kita terus jatuh bangun dalam dosa. Hidup kita tetap terus-menerus mengulang kesalahan yang sama, tetap terus-menerus terjebak dalam dosa yang sama, dan tidak pernah bisa meninggalkan. Karena apa? Stamina rohani kita tidak kita perhatikan. Hari ini, dari perspektif inilah, saya mengajak kita semua mulai menyadari kepentingan betapa kita harus menjaga stamina rohani kita. Kalau dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, itu menggunakan ilustrasi tentang pelari maraton. Dalam teks yang kita baca hari ini menggunakan ilustrasi tentang pertarungan gulat atau tarung bebas tadi itu. Orang percaya itu sedang ada dalam ring pertandingan namanya pertarungan bebas melawan dosa. Pertanyaannya sekarang, kalau kita namanya ring bebas pertandingan tadi itu, atletnya siapa? Atlet yang disuruh melawan dosa siapa? Pak Gembala gitu. Siapa? Kita semua, setuju? Kasih tahu, kamu atletnya. Kasih tahu. Biar hanya nggak nunjuk Pak Gembala. Jadi yang harus melawan dosa siapa atletnya? Kita semua. Pelatihnya? Bapa di surga. Tolong perhatikan dulu alurnya ini. Bapa di surga sebagai pelatih, kita sebagai atletnya yang akan diutus melawan dosa. Kapan? Ya, kapan saja dosa mau melawan kita. Pokoknya kamu jual, aku beli. Kira-kira seperti itu. Ya. Dari seperti inilah saudara-saudara, saya mengajak kita membahas di ayat yang kelima sekarang. Karena dalam hidup ini kita selalu harus bertarung melawan dosa. Setiap hari kita harus bergumul mengalahkan tipu muslihat iblis. Setiap hari kita harus melawan berbagai macam intimidasi, kuasa dosa dalam kehidupan kita. Setiap hari kita harus mengalahkan si jahat dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menang dan memuliakan nama Tuhan. Maka yang pertama yang perlu kita lakukan di dalam bagian ini, ayat kelima, yaitu kita perlu bersikap serius terhadap didikan Tuhan. Perhatikan ayat yang kelima. Mari kita baca di ayat yang kelima di bagian A. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Kata lain dari jangan anggap enteng didikan Tuhan itu apa? Jangan sepelekan didikan Tuhan. Ayat kedua sekarang. Apa yang dimaksud dengan didikan ini? Kata didikan di sini, saudara-saudara, itu diambil dari sejarah pendidikan Yunani. Di mana kalau guru sedang mengatakan saya sedang mendidik murid saya, guru itu punya konsep begini, dia bukan hanya mentransfer informasi kepada muridnya, tapi guru itu akan mentransfer informasi ke dalam muridnya, sampai murid itu memiliki keterampilan, kemampuan seperti yang dimiliki oleh dirinya. Lalu murid itu bisa mengembangkan sampai mengembangkan lebih besar lagi, sesuai dengan kapasitas muridnya itu. Itulah yang dimaksud kata mendidik di sini. Kata mendidik di sini bukan hanya mengkhotbahi muridnya. Kata didik di sini bukan hanya memberikan informasi kepada muridnya. Kata mendidik di sini adalah kamu harus mengerti, kamu harus paham, sampai kamu bisa melakukan seperti yang aku lakukan, dan kamu bisa mengembangkan sesuai dan seturut dengan kemampuan yang kamu punya. Itu kata mendidik. Dengan kata lain, ketika disebutkan Tuhan mendidik dalam bagian ini, saudara-saudara, mari perhatikan. Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Memiliki makna bahwa Tuhan sedang ingin apa yang Dia mau, apa yang Dia rencanakan, apa yang Dia maksudkan,
Bukan hanya kita paham, bukan hanya kita tahu, tapi benar-benar kita hidupi dalam kehidupan kita, sehingga menjadi kebenaran dalam batin, hingga akhirnya kita berpraktek seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang disebut didikan Tuhan. Paham saudara-saudara? Jadi saudara-saudara, nggak cukup kita hanya bisa mengutip firman Tuhan. Tadi malam di ibadah pemuda kita belajar dari kisah seorang penabur. Ada 4 jenis tanah. Keempat jenis tanah ini ditaburi dengan kualitas benih yang sama. Tetapi tidak semua jenis tanaman tanah tadi itu menghasilkan buah yang sama. Ada tanah yang di pinggir jalan, ada tanah berbatu, ada tanah semak berduri, ada tanah yang namanya subur. Dari 4 jenis tanah ini, hanya tanah yang subur yang bisa menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Apa rahasianya? Rahasianya itu adalah, disebutkan tanah itu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Orang itu adalah dia mendengar kebenaran itu dengan benar-benar. Mendengar kebenaran firman Tuhan dengan penuh konsentrasi. Mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan dengan penuh ketelitian. Lalu setelah dia mendengar kata firman Tuhan dalam kitab Matius 13 itu, firman Tuhan itu masuk dalam hidupnya sehingga menjadi kebenaran dalam batinnya. Firman Tuhan tidak lagi hanya menjadi informasi, tapi menjadi bagian yang menetap di dalam kehidupannya, menjadi kebenaran dalam batinnya sehingga mengubah hidupnya. Dan otomatis dia menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Jadi buah itu hanya dampak. Dampak dari apa? Dari hidup yang sudah menjadikan firman Tuhan itu sinkron dengan kehidupan. Saudara-saudara, inilah yang Tuhan mau dengan kata dalam mendidik ini. Tuhan mau setiap kita mengambil secara serius didikan Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara Tuhan mendidik kita? Mari kita membaca 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Sudah ketemu? Sudah. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kata mendidik di dalam bagian ini sama dengan Ibrani pasal 12 ayat yang kelima. Jadi cara Tuhan menginstruksikan kita, cara Tuhan mengubah kita, cara Tuhan memperbaiki hidup kita, cara Tuhan mengarahkan jalan hidup kita, itu lewat firman Tuhan. Jadi kesimpulannya, murid Kristus harus suka baca firman Tuhan. Murid Kristus suka baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Amin. Ini cara Tuhan mendidik kita lewat firman. Jadi kalau kita mengaku percaya Yesus, tetapi tidak suka baca firman, ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Kalau kita mengaku aku mau dibentuk seperti yang Kristus kehendaki, tapi kita tidak suka mendengar atau tidak suka membaca firman, tidak suka merenungkan firman Tuhan, ada yang salah dalam kehidupan kita. Dan itu terjadi sekarang ini. Kita selalu punya alasan bukan untuk baca firman Tuhan? Sibuk. Ya seringkali gitu kan? Sibuk. Terus apa lagi? Gak ada waktu. Terus apa lagi? Di Banjir tadi ada. Ini alasannya. Nggak tahu ibu bapak di sini ada nggak? Tidak baca firman Tuhan kenapa? Karena kalau lagi baca firman Tuhan ngantuk. Jadi gini Pak Gembala, kalau saya lagi sulit tidur, supaya saya bisa tidur, ngapain? Baca firman Tuhan. 1-2 ayat tidur ngantuk begitu ya. Jadi alasannya kenapa nggak baca firman Tuhan? Ngantuk kalau baca firman Tuhan. Kalau ibu bapak, kenapa nggak baca firman Tuhan? Ada jawaban yang jujur, nggak tertarik. Ada di sini seperti itu? Saya kasih ujian. Sudah tahu kisahnya Ferdi Sambo?
Tahu ya? Tertarik mendengarkan cerita itu? Tertarik mengikuti beritanya? Tertarik ya? Semangat ya? Bahkan istrinya pun sekarang ditetapkan jadi tersangka. Banyak sekali dulu, banyak jenderal yang kena, asisten-asisten, banyak sekali isu-isunya. Ibu bapak punya ketertarikan baca firman Tuhan seperti itu? Ibu bapak merindukan firman Tuhan berbicara kepada ibu bapak seperti ibu bapak merindukan kelanjutannya kisah Ferdy Sambo? Enggak, bukan? Harus bertobat. Yang kedua, contoh yang kedua. Ini semua saya lihat sudah suka pakai Facebook, bukan? Kita ini kalau nggak update Facebook 1 hari, rasanya gatal badan ini. Betul nggak sih? Bahkan lagi ngepel pun taruh di sini, ngepel, like. Lagi masak? Lagi masak? Like. Lagi jalan-jalan? Lagi tabrakan pun? Like. Betul ya? Lihat, bacain komen. Bacain komentar, bacain komen. Komen 1 baca, komen 2. Banyak nggak? Pertanyaan saya, kita ada waktu nggak baca firman Tuhan? Jawabannya tidak, tidak ada. Contoh yang ketiga, karena saya mengamati ini semua. Jadi gara-gara saya amati ini, ada jemaat yang statusnya itu di private sama saya, nggak boleh dilihat Pak Gembala. Ada yang model begitu. Jadi TikTok, sudah tahu TikTok? Nah, kita bisa menghabiskan waktu banyak untuk bikin konten TikTok atau menonton orang punya action, overdosis, goyang-goyang begini gitu ya. Kita semua punya kemampuan untuk mengamati itu sama lamanya, sangat lamanya. Betul nggak? Kayak keberatan banget sih ini. Betul ya? Pertanyaannya, kita punya gairah yang sama nggak untuk baca firman Tuhan? Itulah kenapa hidup kita nggak berubah. Karena kita tidak membiarkan diri kita dididik oleh Tuhan. Yang didik kita orang lain. Tapi ngakunya kita anak Allah. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Tapi nilai prinsip hidup yang kita pegang bapaknya tetangga. Sedih Tuhan lihat. Hari ini firman Tuhan berkata, berlakulah serius dengan didikan Tuhan. Harus bertobat. Amin. Sepulang dari ibadah ini, please ambil waktu di hadapan Tuhan untuk bersaat teduh, untuk Tuhan tolong aku minimal 5 menit sehari supaya aku punya waktu mendengarkan suaramu, mendengarkan didikanmu, mendengarkan arahanmu, supaya dalam hidup ini aku beruntung, supaya dalam menjalani hidup ini aku tidak tersesat, supaya dalam menjalani hidup ini aku tidak mengikuti bujukan si jahat itu. Ingat, setiap hari kita berhadapan dengan penyesatan. Hanya dengan pikiran dan hati yang terkonek dengan Tuhanlah yang akan selamat. Amin. Yang kedua, perhatikan masih di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Kata diperingatkan di sini, saudara-saudara, bukan seperti orang-orang yang ngomel. Misalnya seperti seorang ibu yang ngomelin anaknya. Kata memperingatkan bukan memiliki makna seperti itu. Kata memperingatkan di sini juga bukan memiliki makna orang yang nyinyir. Pokoknya nyinyir aja, apa saja dinyinyirin. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan memperingatkan itu artinya begini. Tuhan itu mempertunjukkan kepada kita kelemahan-kelemahan kita. Tuhan mempertunjukkan kekurangan-kekurangan kita. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memperbaiki sehingga tidak lagi menjadi celah bagi iblis untuk menjatuhkan kita. Ingat, konteks cerita adalah di dalam pasal 12 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-13 tadi itu tentang orang yang bertarung gulat atau tinju. Jadi Tuhan sebagai pelatih itu akan mengevaluasi kita. Oh, kamu lemahnya di sini, kamu kurangnya di sini, kamu kelemahanmu di sini. Ini yang harus kamu perbaiki. Dan cara Tuhan meningkatkan kekurangan kita itu
cara Tuhan menyingkapkan kelemahan-kelemahan kita itu lewat apa? Salah satunya dan yang paling bisa dipercaya, jadi lewat firman Tuhan. Kembali dalam 2 Timotius 3:16 tadi itu saya membacakan bagi kita, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Lalu yang kedua, menyatakan kesalahan. Jadi kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, kita tidak punya waktu untuk berlutut di hadapan Tuhan, menggumuli firman-Nya, kita itu seperti orang yang dandan tapi tidak menggunakan cermin. Lalu saudara, berdandan tapi tidak menggunakan cermin. Kira-kira bagaimana? Lepotan ya. Saudara pasang eyeshadow-nya, apa namanya ini? Alisnya, alis mata. Yang satu bisa melengkung, yang satu bisa bergejolak gitu loh. Karena apa, waktu begini tadi hatinya tenang. Waktu yang sebelah kiri lagi emosi sama anaknya, naik lagi gitu loh. Tahu ya? Nah, terus waktu pakai lipstick lagi begini, wih, suaminya lewat lagi maki-maki, akhirnya tebel bawah gitu loh. Gak bisa terkontrol karena tidak apa? Tidak ada cermin. Tapi saya lihat semuanya ibu-ibu di sini cantik-cantik semua, pasti cerminnya bagus. Ya kan? Lightingnya bagus di cermin itu. Sehingga bercermin juga dengan bagus. Kata menyatakan kesalahan dalam 2 Timotius 3:16 itu seperti cermin. Jadi ketika kita punya waktu berlutut di hadapan Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungi firman Tuhan, kita itu membiarkan firman itu mengungkapkan kepada kita dosa-dosa dan kelemahan kita. Kembali lagi kepada pertanyaan yang awal. Jika kita tidak punya waktu untuk berlutut di hadapan Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan, kita bagaimana caranya bisa sadar kelemahan kita? Apa akibatnya kalau kita tidak sadar dengan kelemahan kita? Kita tidak bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Akibatnya kalau kita tidak memperbaiki kekurangan kita, iblis akan memakai itu terus menerus untuk ngapain? Menjatuhkan kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, please hari ini mari kita sama-sama bergandengan tangan memperbaiki hidup kita dengan mulai mencintai firman Tuhan. Bukankah itu tema gereja kita di tahun ini? Aku adalah pelaku firman Tuhan. Jadi saya mengajak kita kembali ke fokus ini. Kita kembali menyukai firman Tuhan. Dan kita kembali hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Amin. Sekarang mari kita baca ayat yang ke-6. Ini menarik saudara-saudara, ayat yang ke-6. Sudah ketemu ayat yang ke-6? Ibrani 12 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai. Saya mau tanya dulu di sini. Siapa yang di sini dikasih oleh Tuhan? Angkat tangan. Siapa yang dikasih Tuhan? Oh, semua dikasih Tuhan? Amin. Amin. Siapa di sini yang percaya kalau ibu bapak adalah anak-anak Tuhan? Angkat tangan. Amin. Haleluya. Berarti ayat 6 untuk kalian. Ayat 6 ini untuk kita semua. Karena ibu bapak dikasihi Tuhan, ibu bapak adalah anak-anak Tuhan, maka ayat 6 ini berlaku untuk kita. Apa itu? Perhatikan. Kenapa Tuhan harus mendidik dan menghajar kita? Perhatikan di sini. Kenapa Tuhan harus mendidik dan memperingatkan kita? Karena yang pertama, Tuhan menghajar orang yang jadi hajaran Tuhan itu justru tanda cintanya kepada kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud menghajar di sini? Kata menghajar di sini sama dengan ayat yang kelima, yaitu Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada kita. Tuhan menyampaikan tuntunannya kepada kita. Tuhan menyampaikan rencananya kepada kita. Tuhan menyampaikan koreksinya kepada kita. Tuhan menyatakan tegurannya kepada kita. Tuhan menyatakan ajarannya kepada kita lewat firman Tuhan.
Dan ingat, ini hanya diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang dikasihi. Bukan pria lain. Inilah indahnya jadi anak-anak Tuhan. Tuhan secara khusus akan mengajar kita, akan mendidik kita, akan membimbing kita, akan mengarahkan jalan kehidupan kita, supaya kita berkemenangan senantiasa. Tapi yang tidak menarik yang ayat yang ke-6b. Ayat yang ke-6b, mari saudara kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ia menyesat orang yang diasuhnya supaya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tahu saudara disesah? Disesah itu dalam konteks budaya Yunani Yahudi pada waktu itu. Anak itu kalau sudah diberitahu berkali-kali tidak mengerti, diberitahu berkali-kali tidak mau berubah, maka anak itu akan diikat ke tiang, lalu dipukul pantatnya menggunakan tongkat, namanya tongkat disiplin. Dipukul sini sampai anak itu menyadari kesalahannya dan berkomitmen untuk berubah. Paham bersih ini? Dan itu akan Tuhan lakukan kepada kita semua. Kalau Tuhan sudah memberitahu kita baik-baik lewat firman Tuhan, Tuhan sudah memberitahu kepada kita baik-baik lewat khotbah, lewat KBS, lewat perkunjungan Bapak Ibu Gembala, lewat saudara-saudara seiman kita, lewat kejadian-kejadian, sudah diperingatkan Tuhan dengan baik, dan kita masih tetap keras kepala. Maka Ibrani 12 ayat 6b ini akan berlaku pada kita. Tuhan terpaksa harus menggunakan tongkat disiplin itu kepada kita. Makanya seringkali saya tanya ya, saya suka ngomong, lebih suka bertobat secara sadar atau dipaksa bertobat? Kau pilih yang mana? Tobat secara sadar atau dipaksa bertobat? Kita maunya bertobat secara sadar. Tapi seringkali terjadi adalah dipaksa bertobat baru kita tobat. Nah, contoh, kita ini sudah tahu kalau mabuk itu merugikan banyak hal. Tapi ya nanti aku bertobat nanti setelah bikin keributan, macam-macam baru bilang, ya deh saya salah, saya setelah habis-habisan tidak punya apa-apa baru bilang, ya aku bertobat. Itu namanya dipaksa bertobat. Coba dari kemarin-kemarin kamu gak akan seperti ini. Tapi prinsip ini Bapa di surga akan lakukan. Kenapa? Kenapa Bapa di surga harus mendisiplin kita, harus menghajar kita, harus mengoreksi kita? Karena Bapa di surga tidak menginginkan kita kalah di medan pertandingan. Bapa di surga tidak ingin melihat kita kalah oleh iblis. Bapa di surga tidak ingin melihat kita kalah melawan setan itu. Bapa di surga tidak ingin melihat kita kalah melawan penyesat-penyesat itu. Bapa di surga ingin melihat kita anak-anaknya ini berbahagia senantiasa. Itulah sebabnya Bapa di surga tidak akan pernah melepaskan kita masuk ke dalam medan pertandingan itu tanpa mendisiplin kita, tanpa memperlengkapi kita, tanpa melatih kita. Sekarang mari kita lihat ayat yang ke-11. Inilah desain Tuhan bagi kita. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang pada waktu Tuhan mendisiplin kita. Firman Tuhan mengatakan memang tidak enak. Memang tidak enak. Pada waktu kita berjuang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, memang tidak enak. Pada waktu kita mengambil waktu komitmen untuk membaca firman Tuhan, memang tidak enak. Tapi kalau kita mau mengambil waktu sedikit yang tidak enak itu, kata firman Tuhan di ayat 11 tadi itu apa? Menghasilkan buah kebenaran
yang memberikan apa? Damai kepada mereka yang dilatih. Tuhan mau damai itu menjadi milik kita. Tuhan mau tidak ada rasa penyesalan di dalam hati kita. Tuhan mau tidak ada rasa tertuduh di dalam hati kita. Tuhan mau tidak ada rasa bersalah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, berlakulah serius terhadap didikan Tuhan. Nah, yang kedua, saudara-saudara, bukan hanya berlaku serius pada didikan Tuhan. Yang kedua, kita tetap tabah ketika dikoreksi oleh Tuhan. Amin. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayat 12. Mari kita lihat. Ini penutupnya. Ini menarik, ayat 12. 1, 2, 3. 12, 13. 1, 2, 3. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpecah, tapi menjadi sembuh. Nah, ingat konteksnya tadi itu seperti orang yang sedang bertanding dalam dalam ring gulat atau tinju atau tarung bebas. Jadi setelah Tuhan tadi itu menyebutkan, aku harus melatih kamu, aku harus mendidik kamu, aku harus mempersiapkan kamu supaya kamu tidak kalah. Sekarang bagian kita. Apa di sini disebutkan? Sebab itu kuatkanlah tanganmu, kuatkanlah lututmu. Lalu yang terakhir, buatlah jalanmu lurus. Ini berbicara tentang apa sih, saudara-saudara? Ini berbicara tentang milikilah komitmen. Milikilah komitmen untuk menjaga stamina hidupmu. Milikilah komitmen untuk menjaga stamina rohanimu. Karena apa? Ingat, setiap hari kamu harus berjuang melawan dosa. Jangan kasih kendor. Kasih kiri kanan. Jangan kasih kendor. Gas terus. Ini maksudnya, saudara-saudara. Maksudnya kalau terjemahan yang lain, sebab itu kuatkanlah tanganmu yang lemah dan lututmu yang gemetar itu. Artinya kamu harus mau nggak mau latihan, suka nggak suka latihan, suka nggak suka kamu harus terus mendisiplin dirimu ini. Karena apa? Engkau harus bergulat, bertarung melawan iblis setiap hari. Yang ketiga, bukan hanya tangan, bukan hanya lutut, tetapi jalan hidupmu harus dirubah. Pergaulan yang buruk, kata firman Tuhan kitab Korintus, akan merusak kebiasaan yang baik. Seorang atlet, dia tidak akan makan menu yang sembarangan. Dia tidak akan bergaul dengan orang yang sembarangan. Dia tidak akan menghabiskan waktu dengan orang yang sembarangan. Dia akan pilih semuanya itu. Karena apa? Dia punya satu tujuan. Ketika aku bertanding, aku menang. Itulah yang dimaksud di ayat yang ke-13. Ketika firman Tuhan berkata, dan luruskanlah jalan bagi kaki. Dan kata lain, saudara-saudara, hari ini saya mengajak kita bukan hanya membaca firman Tuhan, bukan hanya memiliki komitmen untuk menggumuli firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, saya mau mengajak kita untuk berani memodifikasi dengan siapa kita bergaul. Berani memodifikasi dengan siapa kita mengkaitkan hati kita. Karena apa? Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Perhatikan teks firman Tuhan di ayat yang ke-13. Kalau dalam terjemahan yang lain disebutkan begini, sebab itu kuatkanlah tanganmu yang lemah dan lututmu yang gemetar itu, berjalanlah selalu pada jalan yang rata, supaya kakimu yang timpang itu tidak terkilir, tetapi malah menjadi sembuh. Artinya kalau kita punya pergaulan yang baik, maka pergaulan yang baik itu akan menolong kita menjadi lebih baik. Kalau pergaulan kita yang buruk, hidup kita yang sudah buruk akan tambah menjadi buruk. Ini pesan Tuhan untuk kita semua. Ingat, sepulang dari sini, kita sudah ditunggu iblis. Sepulang dari tempat ini, kita sudah ditunggu oleh iblis untuk ngapain? Untuk bertarung dengan kita. Benar, kamu anak Tuhan.
Benar kamu taat kepada Yesus Kristus. Benar kamu katakan Yesus Tuhan adalah Tuhan dan Rajaku. Ayo kita buktikan. Ketika ujian itu datang, apa sikap kita? Hari ini Tuhan mengajak kita, milikilah tangan dan kaki yang kuat. Milikilah komitmen yang kuat untuk berlatih bersama dengan Tuhan. Milikilah komitmen yang kuat, yang tabah. Untuk apa? Untuk didisiplin oleh Tuhan, untuk ditegur, untuk dihajar oleh Tuhan. Supaya kita kuat. Dan yang kedua, modifikasilah dengan siapa kau bergaul. Modifikasilah. Modifikasi itu artinya mulai rubah pergaulanmu. Karena apa? Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Mari kita berdoa.